Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Novia Rosiana Sari dengan NIM 222519040. Di sini saya akan membahas soal statistika 6.53. Nah, ini soal bahasa Inggrisnya. Lalu jika diterjemahkan soalnya yaitu misalkan Y1, Y2 dan seterusnya sampai Yn merupakan variabel acak binomial bebas dengan NI percobaan dan peluang berhasil diberikan oleh PI dengan I sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai N. Nah, soalnya yang A, jika semua NI sama dan semua P sama, tentukan distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Yang C, jika semua NI berbeda dan semua P sama, tentukan distribusi bersyarat Y1 yang diberikan oleh sigma I sama dengan 1 sampai N, YI sama dengan M. Lalu soal yang E, jika semua P berbeda, apakah metode fungsi pembangkit momen bekerja dengan baik untuk mencari distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N, YI, mengapa? Nah, dari soal tersebut diketahui Y1, Y2, dan seterusnya sampai Yn merupakan variabel acak binomial bebas dengan NI percobaan. Peluang berhasil diberikan oleh PI dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Lalu yang ditanya untuk yang A, jika semua NI sama dan semua P sama, tentukan distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Lalu untuk soal yang C, jika semua NI berbeda dan semua P sama, tentukan distribusi bersyarat Y1 yang diberikan oleh sigma I sama dengan 1 sampai N YI sama dengan M. Lalu untuk soal yang E, jika semua P berbeda, apakah metode fungsi pembangkit momen bekerja dengan baik untuk mencari distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N YI, mengapa? Nah, pertama-tama kita menjawab dulu soal yang A, yaitu soalnya jika semua NI sama dan semua P sama, tentukan distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Nah, jika semua NI sama, maka dapat kita tulis N1 sama dengan N2 sama dengan dan seterusnya sampai Nn, maka dapat kita misalkan dengan M. Lalu jika semua P sama, maka dapat kita tulis P1 sama dengan P2 sama dengan dan seterusnya sampai Pn sama dengan P. Lalu kita definisikan U sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya fungsi pembangkit momen dari Y adalah MYIT sama dengan E dikali kurung siku E pangkat T dikali YI sama dengan 1 min PI ditambah PI kali E pangkat T lalu dipangkatkan dengan NI. Nah, oleh karena itu fungsi pembangkit momen dari U adalah, MYIT-nya ini kita ubah menjadi MUT sama dengan E dikali dalam kurung siku E pangkat T dikali U. Nah, kita tahu bahwa U-nya itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Lalu kita substitusikan menjadi E dikali kurung siku E pangkat T dikali sigma YI. Berdasarkan sifat komutatif bisa kita ubah menjadi E dalam kurung siku E dipangkatkan dengan sigma T dikali YI. Nah, lalu bisa kita ubah menjadi PI sama dengan 1 sampai N dikali E dikali kurung siku E pangkat T dikali YI. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya E dikali E pangkat T kali YI ini bisa kita ubah menjadi 1 min PI ditambah PI E pangkat T lalu dipangkatkan dengan NI. Maka hasilnya PI sama dengan 1 sampai N
1 min PI ditambah PI E pangkat T lalu dipangkatkan dengan NI. Nah, sehingga mengikuti binomial dengan MN percobaan dan probabilitas keberhasilan P. Lalu lanjut ke soal yang C. Jika semua NI berbeda dan semua P sama, tentukan distribusi bersyarat Y1 yang diberikan oleh sigma I sama dengan 1 sampai N, YI sama dengan M. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya probabilitas muncul Y1 dengan syarat U2 sama dengan M muncul terlebih dahulu sama dengan probabilitas Y1, U2 sama dengan M per probabilitas U2 sama dengan M sama dengan probabilitas Y1 sama dengan Y1, U2 sama dengan M min Y1 per probabilitas U2 sama dengan M. Nah, lalu bisa kita ubah menjadi probabilitas Y1 sama dengan Y1, lalu probabilitas U2 sama dengan M min Y1 per probabilitas U2 sama dengan M. Kita ketahui bahwa rumus dari probabilitas atau PY sama dengan kombinasi dari N dan Y, P pangkat Y 1 min P pangkat N min Y. Lalu kita ubah menjadi, nah karena ini probabilitas Y1 sama dengan Y1, maka dapat kita ubah menjadi kombinasi dari N1 dan Y1 dikali P pangkat Y1 dikali 1 min P pangkat N1 min Y1. Nah, lalu untuk probabilitas U2 sama dengan M min Y1, kita ubah menjadi kombinasi dari sigma I sama dengan 1 sampai N, NI dan M min Y1 dikali P pangkat M min Y1 dikali 1 min P pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N, NI min M plus Y1 per, nah untuk probabilitas U2 sama dengan M, maka dapat kita tulis menjadi kombinasi dari sigma I sama dengan 1 sampai N, NI dan M dikali P pangkat M dikali 1 min P pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N, NI min M. Nah, lalu kita operasikan, maka hasilnya yaitu kombinasi dari N1 dan Y1 dikali kombinasi dari sigma I sama dengan 1 sampai N, NI dan M min Y1 per kombinasi dari sigma I sama dengan 1 sampai N, NI dan M. Nah, kita ketahui bahwasanya hal itu sama dengan rumus hypergeometrik, di mana probabilitas dari Y itu sama dengan kombinasi dari R dan Y, lalu kombinasi dari N min R dan N min Y per kombinasi dari N dan N. Oleh karena itu, probabilitas muncul Y1 dengan syarat U2 sama dengan M muncul terlebih dahulu mengikuti hypergeometrik dengan N1 sigma I sama dengan 1 sampai N, NI. Lalu untuk soal yang E, jika semua P berbeda, apakah metode fungsi pembangkit momen bekerja dengan baik untuk mencari distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai NYI? Mengapa? Nah, jika semua PI berbeda, maka fungsi pembangkit momen dari YI adalah, nah kita ketahui bahwasanya rumus dari fungsi pembangkit momen dari YI itu MYIT sama dengan QI ditambah PI kali E pangkat T lalu dipangkatkan dengan NI, dengan I nya sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai N. Nah, sekarang kita misalkan V sama dengan sigma YI. Nah, maka fungsi pembangkit momen dari V adalah MVT sama dengan Q1 ditambah P1 dikali E pangkat T lalu dipangkatkan dengan N1 dikali Q2 ditambah P2 E pangkat T lalu dipangkatkan dengan N2 dan seterusnya sampai
Qn ditambah Pn kali E pangkat T lalu dipangkatkan dengan Nn. Nah, oleh karena itu dari sini fungsi massa probabilitas tidak dapat ditemukan karena semua P-nya berbeda dan menghasilkan rumus fungsi pembangkit momennya yaitu MV T sama dengan Q1 ditambah P1 dikali E pangkat T dipangkatkan dengan N1 lalu dikali Q2 ditambah P2 dikali E pangkat T lalu dipangkatkan dengan N2 dan seterusnya sampai Qn ditambah Pn dikali E pangkat T lalu dipangkatkan dengan Nn. Sekian pembahasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.